Bab 68. Cinta yang begitu besar. Pesta sudah selesai, semua undangan pamit untuk pulang, hanya tinggal keluarga inti yang sedang menyantap makan malam di hotel keluarga Wilmar. Papa sama Mama Intan juga ikut pulang, hanya Intan yang masih tinggal di sana, karena dia akan diantar pulang oleh Vero sang kekasih. Vera merasa sangat lelah, sedari tadi dia memang sudah tidak sanggup melayani para tamu, hingga sang suami menyuruh dirinya duduk saat menyambut semua para undangan. Kalian pasti sangat lelah, istirahatlah, Vien, bawa istrimu ke dalam kamar jika dia sudah selesai makan, nih. Andin begitu khawatir akan menantunya itu. Iya nak, kalian pasti sangat capek melayani tamu yang begitu banyak, sambung Mama Rina. Baik ma, Mom. Aku masuk duluan, Davien langsung mengangkat sang istri. Aku masih sanggup berjalan, kenapa mas malah menggendongku, protes Vera yang merasa malu, karena di sana ada papanya dan dedi mertuanya. Tidak usah malu nak, dedi dulu juga seperti itu memperlakukan momimu, Ten. Andra yang tahu jika sang menantu merasa malu langsung angkat bicara. Lebih baik kamu bawa saja Vien, imbun Tuan Diwan. Davien hanya mengangguk, dia hendak melangkah, namun kakak dari sang istri juga tidak tinggal diam untuk menggoda mereka. Ingat, adikku kelelahan. Jangan kau ajak bertarung, ucap Franz santai membuat mata semua orang di saja terbuka lebar. Dia istriku, terserah aku mau berbuat apa, kau tidak akan mengerti karena belum pernah merasakan yang namanya surga dunia, teriak Davien tanpa rasa malu, sambil membopong tubuh sang istri, hingga dia meringis saat Vera mencubit perutnya. Au, sayang sakit, kenapa kamu mencubit roti sobekku ini? Abisnya, kamu tidak tahu malu banget sih bicara seperti itu, di sana kan ada Momi sama Mama di sana, protes Vera. Kan mereka juga sudah berpengalaman sayang. Hais, kamu selalu tidak mau mengalah, ujar Vera dengan wajah kesalnya. Para keluarga yang tinggal di meja makan hanya tersenyum sambil geleng kepala, mendengar ucapan anak-anak mereka. Momi, Dedi, Tante, Om saya pamit dulu. Ini sudah malam. Takutnya Mama sama Papa Intan khawatir, pamit Vero yang sudah berdiri dan diikuti juga oleh Intan. Cie, kalian harus cepat-cepat juga nyusul Davien, ujar Ni. Andin. Dengan tersenyum Vero menjawab, kita akan menikah bes, ucapan Vero terputus tatkala Intan memotong ucapannya. Insya Allah secepatnya tante, jawab Intan dengan melirik sekilas pada Vero. Vero jadi gelagapan, dia hanya menggaruk-garuk tengkuk belakang lehernya. Ya sudah kami pamit dulu ya tante, Intan mendekati Ni. Andin lalu mengsatu kedua pipi wanita yang sebentar lagi akan menjadi mertuanya. Tan, Intan pamit dulu ya, Intan pun pamit pada Mama Rina, dan melakukan hal yang sama, yaitu mengsatu pipi Mama dari sahabatnya. Kamu hati-hati ya nak. Iya tante. Vero jaga Intan, ingat kalian belum sah, peringatan dari Momi Andin. Iya Mom, Vero tahu batasan. Cih, sok baik, imbun Franz. Bilang saja kamu iri, sepertinya aku harus melakukan ajang pencarian jodoh untukmu, biar kamu mengerti bagaimana rasanya jika sudah mempunyai kekasih. Mendengar itu tentu saja Franz tidak terima. Kau kira aku tidak laku hah? Kenyataannya seperti itu. Jadi kau menantangku, baiklah lihat sebentar lagi akan ku bawa wanitaku di hadapanmu. Buktikan. Intan yang sudah jenuh mendengar perdebatan di antara mereka berdua langsung menarik lengan Vero. Kenapa kakak seperti perempuan sekarang? Sangat cerewet, tanya Intan, namun Vero hanya diam, membukakan pintu mobil untuk Intan dan menyuruh sang kekasih masuk. Menyebalkan sekali, benarkah dia seperti bunglon, kadang cerewet kadang dingin, sepertinya aku harus beradaptasi dengan baik sama calon imamku ini, batin Intan lalu mengulum senyuman di bibirnya.
Kenapa tersenyum? Tanya Vero yang melihat kekasihnya tersenyum sendiri. Tidak Kak, aku hanya memikirkan jika aku harus memahami sikapmu yang berubah-ubah, kadang cerewet, kadang dingin, kadang baik kadang gal. Intan terdiam saat jari telunjuk Vero menempel tepat di bibirnya. Dan kau sangat bawel, diamlah atau aku akan menarik ucapanku untuk tidak menyentuhmu sampai kita menikah. Ancaman Vero tentu membuat Intan bungkam. Baik Kak. Vero tersenyum, lalu mengacak rambut Intan, anak yang patuh. Mereka pun pergi meninggalkan hotel tempat dilangsungkan pesta pernikahan Davien dan Vera. Sedangkan di kamar pengantin yang sudah kadaluarsa ini tapi selalu harmonis, mereka sedang saling tatap-tatapan, pandang-pandangan, mereka berdua seolah mengulang seperti layaknya pengantin baru. Mereka berdua duduk di pinggiran tempat tidur, dengan Vera yang tersipu malu karena sang suami terus memandangi dirinya. Sekeliling kamar dihiasi lilin, lampu yang tidak terlalu terang, hanya remang-remang terkesan begitu romantis. Kali ini bukan lilin perangsang ya, karena bukan Vero yang bertugas melainkan karyawan di hotel. Sayang, apa boleh aku melakukannya? Tanya Davien, mereka sedang berakting seperti saat malam pertama melakukan hubungan suami istri. Tapi aku takut, kata orang itu akan sakit, keluh Vera dengan menundukkan kepalanya. Davien memegang dagu Vera, mengangkat wajah sang istri, lalu mengsatu kening Vera dengan begitu lama. Aku akan melakukannya pelan. Lakukanlah. Aku ini sudah menjadi istrimu, sudah seharusnya aku melayanimu. Jawab Vera dengan berpura-pura malu. Mereka seakan lupa jika perut Vera sudah seperti dimasukin balon besar ke dalamnya. Keduanya seolah tidak malu jika kedua baby dalam perut Vera menertawakan tingkah mereka berdua yang sangat konyol. Ah sakit, jerit Vera saat Davien berhasil menjebol milik Vera yang memang sudah tidak ada pertahanan lagi. Aku akan hati-hati, bisik Davien. Vera pun mengangguk. Dengan kepura-puraan mereka, keduanya benar-benar seperti melakukan hubungan suami istri layaknya pada saat malam pertama. Kali ini tidak begitu lama, mereka hanya melakukan 2 jam, kini Vera dibaringkan dalam dekapan sang suami. Terima kasih sayang, kamu sudah menjadi pelengkap hidupku, ungkap Davien sambil mengsatu kepala sang istri berkali-kali. Aku juga berterima kasih, karena kamu telah memberi begitu banyak cinta untukku. Vera pun mengungkapkan perasaannya yang begitu bahagia, dengan kepala yang dia tenggelamkan ke dalam dada bidang sang suami. Bagaimana kamu bisa memberikanku begitu banyak cinta? Bagaimana kamu bisa selalu membuatku tersenyum, meski kadang dirimu sedang bersedih? Cinta seperti apa ini, hingga kau hanya memikirkan kebahagiaanku? Lanjut Vera. Kali ini Vera tidak dapat menahan air mata, bukan kesedihan akan tetapi air mata haru karena kebahagiaan yang dia rasakan. Jangan menangis, inilah cintaku sayang, aku tidak bisa mengukurnya dengan apapun, aku tidak bisa menjawab jika kau bertanya besarnya cintaku untukmu, aku hanya tidak bisa melihatmu bersedih, jika kamu menangis, maka aku yang akan terluka, kamulah prioritasku sayang. Kalianlah penyemangat hidupku, jiwaku ada bersamamu, jika kamu terluka bagaimana dengan jiwaku, dia juga akan merasakannya, maka berjanjilah kamu tidak akan pergi meninggalkanku, jika kamu pergi maka jiwaku juga akan ikut bersamamu. Vera berkali-kali mengsatu pipi sang suami, lalu dia pun berkata, aku tidak akan meninggalkanmu sayang, apapun yang terjadi, percayalah hanya maut yang akan memisahkan kita. Bahkan aku tidak sanggup jika kamu yang pergi lebih dulu meninggalkanku. Semoga kita bisa sehidup semati selalu bersama. Keduanya pun memilih memejamkan mata. Pagi hari seorang pemuda sedang mengendarai mobilnya dengan begitu lesu, tidak ada semangat yang terlihat dari dirinya. Dia terus menggerak-gerakkan sebelah tangannya pada setir mobil,
sedangkan sebelahnya lagi dia jadikan untuk menumpuk kepala pada pintu mobil, hingga matanya menatap seseorang yang sedang turun dari taksi lalu berjalan masuk ke dalam sebuah supermarket. Rico yang melihat orang tersebut langsung tersentak, dia menginjak rem dengan begitu mendadak. Untungnya saat itu suasana jalan tidak sepi, jadi tidak ada kecelakaan akibat ulah Rico. Itu Lisa, benar aku tidak salah lihat, itu beneran Lisa. Setelah diyakini apa yang dia lihat, Rico langsung menepikan mobilnya. Dia tidak ingin gegabah, Rico hanya menunggu wanita yang diyakini Lisa di dalam mobilnya. Tak beberapa lama, sosok yang ditunggu Rico keluar dari supermarket tersebut, tanpa menunggu lagi. Rico langsung keluar dari dalam mobilnya dan menghampiri Lisa. Tanpa permisi, mantan dari Vera ini langsung menyambar tangan Lisa, membuat sang empunya merasa begitu terkejut. Lisa begitu kaget saat seseorang memegang tangannya yang menenteng kantong berisi susu hamil. Lisa semakin terkejut saat melihat jika orang yang menarik tangannya adalah mantan bosnya dulu. Orang yang selama ini dia hindari. Tuan Rico, ucap Lisa terbata-bata, karena rasa gugupnya sehingga benda yang ada di tangannya terjatuh. Rico melihat barang yang terjatuh dekat dengan kakinya, terlihatlah dari sebagian benda itu seperti kotak susu. Tahu arah pandangan Rico, Lisa langsung melepaskan tangannya dari genggaman Rico, lalu Lisa buru-buru berjongkok dan mengambil benda tersebut. Dia langsung mempigalluknya erat, sepertinya Lisa sangat takut jika Rico tahu kalau itu adalah susu hamil. Ikut saya, Rico langsung menarik tangan Lisa dan dia memasukkan Lisa ke dalam mobilnya. Tuan, lepasin saya, Lisa berusaha melepaskan tangannya dari tangan Rico, namun apa daya Rico lebih kuat daripada dirinya. Sekarang masuk, ucap Rico dingin. Tapi Tuan, saya tidak mau ikut dengan Anda. Masuk saya bilang, Rico langsung meninggikan suaranya, membuat Lisa merasa ketakutan. Karena tidak ingin terjadi apa-apa, Lisa langsung masuk. Rico menutup pintu mobil dengan begitu kasar, dia pun berjalan mengitari mobilnya lalu dia pun ikut masuk. Tanpa mengatakan apapun, Rico langsung menancap pedal gas mobilnya. Saat ini Lisa benar-benar ketakutan, rasa sakit yang dulu dia coba hilangkan kini kembali dia rasakan. Dia sudah lari, dia sudah bersembunyi, dirinya juga sudah mencoba melupakan rasa cinta bahkan kejadian yang membuat dirinya harus kehilangan kesuciannya. Tapi setelah semuanya kembali normal, tapi mereka malah dipertemukan kembali. Rico masih diam dengan sesekali melirik ke arah Lisa. Dia bisa melihat jika wanita yang ada di sampingnya saat ini sedang ketakutan, matanya pun turun pada perut membuncit Lisa. Rico semakin penasaran dengan anak dalam kandungan Lisa, apa mantan sekretarisnya sudah menikah, pikir Rico. Hanya butuh waktu 20 menit, akhirnya Rico menghentikan mobilnya di sebuah restoran. Ayo kita turun. Kamu pasti belum sarapan, ya sarapan karena saat ini masih jam 8.40, masih pagi bukan? Tapi aku sudah sarapan Tuan, tolak Lisa. Tapi aku belum, kamu harus menemani saya sarapan dulu, sebenarnya ada alasan khusus Rico mengajak Lisa, dia ingin menanyakan semuanya dari mulai kejadian malam itu, hingga alasan yang membuat Lisa harus kabur dan selama ini bersembunyi. Tapi, jangan membantah, karena saya masih bos kamu, saya belum memecat kamu, dan saya juga tidak menerima surat pengunduran diri kamu. Rico langsung membuka pintu mobilnya dan dia juga membuka pintu mobil untuk Lisa. Mereka pun melangkah masuk ke dalam restoran yang masih terlihat sepi. Di tempat lain, Davien dan Vera sudah kembali ke mansion mereka. Namun kepulangan mereka hanya untuk mempersiapkan barang mereka, karena besok kedua pasutri yang baru melangsungkan pernikahan akan berangkat. Davien mengajak sang istri untuk berbulan madu, karena ini memang keinginan Davien selama ini, dia mengajak sang istri yang telah halah untuknya lahir dan batin.
Bulan madu yang kebiasaan dilakukan oleh pasangan yang baru menikah. Tapi meski Vera sedang mengandung 2 bayi, bukan berarti mereka tidak bisa berbulan madu bukan. Mereka akan menghabiskan waktu benar-benar hanya berdua saja. Sayang, apa aku harus banyak membawa pakaianmu? Tanya Vera sedang mengemaskan barang-barang mereka. Tidak perlu membawa pakaian, di saja kita akan membelinya, jawab Davian langsung memtigaluk sang istri dari belakang. Jangan mubazir, kita masih banyak baju yang belum dipakai, bahkan masih tersegel, ujar Vera sambil memukul punggung tangan sang suami yang ada di perutnya. Ya sudah terserahmu saja, tapi aku hanya ingin selama kita liburan kamu selalu menggunakan lingerie. Saat di dalam kamar, bisik Davian langsung membuat Vera merona. Dasar mesum, cibir Vera, karena pikiran suaminya itu tidak jauh dari yang namanya mesum. Kan mesumnya sama istriku sendiri, lanjut Davian lagi. Akhirnya Vera kembali menyiapkan barang yang akan mereka bawa, dibantu oleh sang suami, keduanya begitu terlihat bahagia, bahkan keduanya selalu tertawa. Kembali ke restoran. Saat ini suasana canggung dan gugup begitu dirasakan Lisa, jika bisa dia akan lari saat ini juga dari hadapan mantan bosnya itu. Entah kenapa Lisa takut jika Rico akan mengungkit kisah kelam mereka. Lisa belum siap menceritakan segalanya, dia sudah memutuskan untuk tidak melibatkan Rico tentang kehamilannya. Lisa sadar dulu dia sudah pernah berbuat salah, tapi apa dia tidak berhak berubah? Semua orang pernah egois, semua orang pernah salah bukan, dan sekarang Lisa menyadari kesalahannya. Wanita yang sedang mengandung yang belum diketahui ayahnya siapa itu tidak ingin Rico merasa bersalah karena telah menghancurkan hidupnya. Lisa tidak ingin seolah-olah dia memanfaatkan keadaan untuk bisa memiliki Rico. Banyak yang dia pikirkan, karena Rico telah mengetahui jika Lisa menyukai Rico dan dialah penyebab dari keretakan hubungan Rico dan Vera. Kali ini Lisa tidak ingin lagi menjadi orang yang egois. Jika dia mengatakan bahwa dirinya saat ini mengandung anak Rico, akan terlihat seperti memanfaatkan keadaan bukan, karena dia tahu Rico lelaki yang bertanggung jawab. Lisa tidak mau jika mantan bosnya itu menikahinya karena terpaksa, bukan karena cinta. Lamunan Lisa buyar ketika Rico bersuara. Ayo makanlah sarapanmu, kata Rico yang melihat Lisa hanya duduk diam dan menatap ke depan. Saya tidak lapar tuan, jawab Lisa dengan begitu gugup. Makanlah, kasihan anak dalam perutmu pasti kelaparan, ujar Rico lagi. Tuan saja yang makan, saya sudah sarapan di rumah tadi, Lisa begitu kekeh dengan pendiriannya. Mendengar itu, Rico pun meletakkan sendok dan juga garpu dari tangannya. Kenapa kamu pagi-pagi sudah ke supermarket? Tanya Rico. Lagi-lagi membuat Lisa gugup. Pertanyaan Rico tentu membuat Lisa gelagapan. Hanya ingin membeli sesuatu tuan. Susu hamil. Tanya Rico lagi, Lisa semakin tercekat dibuatnya, dia bingung harus menjawab apa. Tidak mendapatkan jawaban, Rico langsung bertanya pada intinya, pertanyaan yang sudah lama dia simpan dan selalu meresahkan hatinya. Lisa. Panggilnya, membuat Lisa yang menundukkan kepala menatap dirinya. Iya tuan. Kenapa kamu lari waktu itu? Kenapa kamu bersembunyi dari saya? Kenapa kamu berhenti bekerja dengan saya? Kemana kamu selama ini? Apa yang terjadi sebenarnya saat malam itu?